Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi ridwanullahi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. إلى حاضر السلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء مشارك الأولياء وغالب في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء اتساد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى روحي بياش أشعاري وخصوصا إلى روحي بياش ألياس عمر شاء لله لهم الفاتحة. يا الله إلى حضرة نبينا آدم ومن حواء ولجميع الأنبياء المرسلين ولأولي العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا أقربائنا وأصدقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم wa khususan ila ruhi bahi amin sekalian, bahi usman sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Wa khususan ila ruhi min ahli hadzal jamaah sedaya bapak ibunipun kula ki jamaah GSM ingkang sampun sumaring sumalih ugi keluarganipun sedherekipun ingkang sampun sumalih sedaya jalur istri ageng alat ingkang tebih ingkang celak ingkang kerimatan ingkang boten kalimat saking bapa saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dzunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinnan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim عنهم وأكرم نزلهم وأسم مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Wa khususun tumateng sedaya jamaah GSM mugi keluarganipun ingkang sakmenika taksih nantang kerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan agenipun nabi ujian. Allahumma rabbana siyati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan tumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang shalih lan shalihah dipun paringi saged istiqomah anggenipun tebing ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun gampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah, saking bala lan fitnah. Mugi kita sedaya benjang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa tabibil qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tidak pernah kita lupa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih terus terlimpah kepada kita semuanya. Diatur alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau tidak diingatkan seperti ini, itu saya pribadi khususnya itu akan lebih banyak mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal kehadiran kita semua jenengan sami hadir di sini itu sudah nikmat dari Allah. Berapa banyak nikmatnya yang bisa kita hitung ketika jenengan hadir di sini tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Ngaten. Jenengan hadir di sini niki mau melampah napa nitih sepeda motor? Melampah Bu Siti Rahmah. Nggih. Nah, menawi jenengan melampah niki wau melampah niku damel nun sewu, damel suku napa berangkah. Nggih. Artinya kaki bisa digunakan untuk berjalan. Alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang yang saat ini damel melampah mawon susah, rengkeng-rengkeng, gini mboten. Itu yang jalan. Yang naik sepeda motor, jenengan tumbas sepeda motor gini pinten. Terus kemudian bisa beli bensin, bisa kesini, duduk di sini bersama dengan orang-orang yang juga senang menghafal Al-Quran. Di dalam hati ada rasa cinta Al-Quran. Niku rezeki napa sanes? Rizki, alhamdulillah. Menawi jenengan tidak punya rasa tertarik, tidak akan mungkin pagi-pagi datang ke sini. Ngaten. Oh enak ngene iki terus wayahe bar tandang gawe leren turu misalnya. Ngaten. Nah, jenengan mau hadir dan kemudian bertemu dengan teman-teman yang juga bisa menambah semangat panjenengan keinginan menghafal Al-Quran. Teman-teman niki rezeki napa sanes? Rezeki. Pun pinten niki wau rezekinya dari awal sampai sekarang. Kalau dihitung banyak sekali. Belum lagi kalau jenengan duduk di sini, nggih. Terus untune mboten cenut-cenut sehingga saged mesem. Jenengan gerah waca mungkin saged teng mriki. Wis ngrungokne swarae wis cenut-cenut ngaten. Ya saged mesem, saged guyu kek wayu-wayu ngaten niki. Seragame pink nggih. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tapi kalau tidak sering diingatkan, seringkali nggih. Niku mboten jenengan lho, kula biasane. Kula niku seringkali lupa karena terus banyak mengeluh. Jenengan apa nggih ngoten? Oh, kula ketularan jenengan berarti. Nah, rezeki itulah yang harus kita syukuri, yang harus terus kita bangun berupa rasa syukur. Alhamdulillah. Ya. Bahkan rasa syukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah loh, pun pripun. Wis kabeh dikai nikmat, bahkan rasa syukur itu nikmat dari Allah. Jadi semuanya ini Allah yang memberikan. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Jenengan saged menghafalkan surat Al-Mulk, lanjut surat Al-Qalam niku nikmat napa mboten?
nikmat wis usiane sakmene kok ya iso apal ngoten lho. Nggih. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan saya sendiri dan juga panjenengan semuanya. Mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, Rabbi Tuhanku, auzi'ni, ya, karuniakan kepadaku, ajarkan kepadaku an ashkura, agar aku bisa bersyukur. Nabi loh, sekelas nabi niku masih berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada aku, tunjukkanlah supaya aku bisa pandai mensyukuri nikmatku, nikmat yang engkau berikan kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, nikmatmu, ya, allati an'amta alayya, yang engkau berikan kenikmatan itu kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada anak-anakku. Ngatan nggih, sekelas nabi itu selalu berdoa seperti itu. Jenengan nate donga ngaten. Pagah gembreneng iki utangku ora lunas-lunas nggih. Anak wayah sekolah iki wis mlebu bayar, saiki wis wayah offline tatap muka, klambine cingkrang kabeh. Gembreneng mawon. Nggih. Ya, baik. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi golongan umat Nabi Muhammad yang kalau umatnya alhamdulillah kita bisa menjadi umat nih. Tapi iyangnya nih loh. Yang nopo? Yang mencintai Rasulullah, ya. Yang mencintai Rasulullah sehingga kita sudah tahu ada hadis yang berbunyi, ya, siapa orang yang mencintai sesuatu maka nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai itu. Seseorang yang nanti dibangkitkan itu akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Jenengan cinta kepada sinten? Jenengan cuwinta kepada nopo? Cintane ning gone Aldebaran misalnya. Nggih, gregeten karo sapa kae jenenge? Nah, nggih. Nah, tapi kemudian kepada Rasulullah tidak cinta, maka ini yang harus kita bangun. Maka nanti dibangkitkan bersama siapa yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan nanti dibangkitkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Begitu juga ketika seseorang mencintai Al-Quran, mencintai kelompok menghafal Al-Quran, niku mangke semuanya itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai, yaitu para penghafal Al-Quran. Jadi di sana nanti ketika dibangkitkan itu mboten piyambak, tapi nanti akan berkerumun bersama golongan-golongannya. Ngaten. Jadi seperti sekarang kalau di hutan hewan itu pasti akan berkerumun bersama yang sejenisnya. Singo kumpul kali singo, macan kali macan, ngoten. Rusa dengan rusa. Lah kok rusa awore karo singo, nah ini dimplon niku nggih. Dan nanti di akhirat ngaten, yang wajahnya cerah digabungkan dengan yang wajahnya cerah. Mudah-mudahan kita termasuk yang wajah cerah. Amin. Yang wajahnya gelap gulita akan dikumpulkan dengan yang wajahnya gelap gulita. Na'udzubillah min dzalik. Yang wajahnya ketip-ketip blerak, mbuh iki peteng apa padang, dikumpulkan dengan itu. Yang wajahnya nun sewu seperti celeng, niku nggih awor celeng. Wajahnya tikus, awor tikus. Sama semuanya seperti itu. Maka man ahbabta, ya, setiap orang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan bersama Rasulullah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Dengan wasilah apa? Wasilah sholawat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya tidak akan menambah hafalan. Saya ingin menjelaskan tentang secara detail tentang metodenya, tentang program kita, karena kemarin ada yang WA ke saya masih baru, tidak tahu bagaimana itu kok sami-sami menggerakkan jari niku, gerakan tangan niku carane pripun, Nah, kula nderek tanglet, bila jenengan ada ndak yang pas sejak hadir di sini sampai sekarang belum pernah mendengar saya menjelaskan tentang metode yadain? Wonten napa mboten? Coba angkat tangan. Dereng nggih. Baik. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Mungkin ada di antara panjenengan yang ketika hadir di sini langsung mengikuti mawon nggih, mengikuti mawon apalan sae niku nggih. Terus wonten malih sing kala wingi hadir tapi pas setoran nggih. Pas setoran terus teng mriki nggih namung mirengaken alhamdulillah sampai sekarang masih bisa hadir. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan kepada panjenengan bagaimana GSM itu bermula, kemudian metodenya seperti apa, dan kenapa banyak orang yang suka dan bisa mengikuti hafalan ini meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ngaten. Nggih. Terus GSM niki singkatannya napa nih? Gerakan subuh menghafal. Nggih. Ini adalah awal pertama kali nama GSM muncul, gerakan subuh menghafal. Sakmenika GSM itu singkatannya gerakan semesta menghafal. Nggih. Kenapa namanya gerakan subuh menghafal? Karena banyak sekali masyarakat kita yang ketika setelah subuh selesai terus biasanya pun lek pun boten wonten aktivitas mereka biasanya sare. Biasanya pun pas bulan Ramadan niku. Pas bulan Ramadan mantun sahur bar terus salat subuh terus sare. Ngaten ta nggih? Nah, padahal subuh itu memiliki kemuliaan waktu yang sangat luar biasa dahsyatnya. Nih. Orang yang sholat subuhnya berjamaah itu diganjar sama seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nih. Padahal sholatnya 2 rakaat, bedane dhewe kalih jamaah. Jamaah sholat subuh niku pahalane sami orang yang sholat semalam suntuk. Semalam suntuk ini berarti mulai bar ngisak sampai jam 1 enjing ketika subuh mulai berkumandang. Niku sholat boten mandek, boten lereng, boten sari. Jenengan ate. Nah, itu tergantikan dengan sholat subuh berjamaah. Sholat yang lain, sholat wajib yang lain meskipun berjamaah fadilahnya tidak ada yang sedahsyat niku. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang sholat qobliyah subuh itu sama seperti orang yang mendapatkan dunia seisinya. Wong sing paling sugih niku dia bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Ini yang tidak dimiliki oleh sholat qobliyah yang lain. Nggih. Jenengan donya seisinya, jenengan donya niku pengen apa to? Nggih. Jenengan punya rumah yang bagus pengen apa mboten? Punya mobil yang mewah purun napa mboten? Nggih. Purun. Nggih, kula nggih purun nggih. Nah, terus punya baju yang bagus pengen napa mboten? Punya emas-emasan perhiasan pengen napa mboten? Nah, semua dunia itu ini kan dunia nggih. Kita enggak membicarakan akhirat, membicarakan dunia. Punya intan, berlian, permata semuanya itu, nggih. Yang semuanya itu tersedia di alam semesta niki, nggih. Ning gone tambang emas kari ngeruk ning isor, lek iso ngeruk dhewe. Nggih. Padahal sakniki emas pinten sak gram begini. Nggih, 1 juta, nggih. 1 juta emas niku sakniki regine. Sak gram tok niku. Padahal jenengan menawi
gelang pinten niku, pinten gram? 10 gram berarti 10 juta. Niku mek gelang setunggal, tapi jenengan sholat subuh, qobliyah subuh pahalanya sedemikian luar biasa. Begitu juga ketika panjenengan selesai sholat subuh kemudian dilanjutkan, ini hadisnya Rasulullah ngaten, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq. Ya, isyraq itu kapan? Isyraq itu syuruk, terbitnya matahari penuh. Ya, matahari niku kalau masih terbit niku namanya tuluk. Nah, tuluk niku dalam bahasa Jawanya meletek. Nah, niku mboten nangsal salat, haram digunakan untuk salat. Tapi kalau sudah keluar penuh bunder niku namanya syuruk. Kalau sudah sepenggalah atau setinggi tombak ngaten niku namine duha ngaten. Nah, syuruk itu sudah diperbolehkan untuk salat sunnah syuruk isyraq, salat sunnah isyraq atau salat duha di awal waktu. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang salat subuh jamaah dilanjutkan dengan zikir kepada Allah, diakhiri dengan sholat isyraq 2 atau 4 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang beribadah haji dan umroh taman 3 kali Rasulullah menyebutkan sempurna. Melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna tanpa harus pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, cukup dengan melakukan itu tadi. Napa? Salat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah, dilanjutkan surat Isyraq 2 atau 4 rakaat. Nah, bagaimana berzikirnya kepada Allah? Zikir niku macam-macam. Zikir itu kan mengingat Allah. Mengingatnya bisa dengan la ilaha illallah subhanallah, bisa dengan mengikuti majelis ilmu, bisa dengan menghafalkan Al-Quran, bisa. Maka kita gunakan waktu ini subuh, gerakan untuk menghafalkan Al-Quran supaya kita mendapatkan kemuliaan di subuh hari. Itu ya, semangatnya adalah menghafal di subuh hari. Kemudian ketika kita menghafal Al-Quran, niatipun hati-hati. Niat niki sangat menentukan bagaimana kita nanti menghafal ke depannya. Kalau jenengan niatnya pengen cepat-cepat hafal, maka bukan di GSM tempatnya. Karena di GSM kita tujuannya, ya, visi istilahipun, tujuannya niku adalah terus bisa menghafal Al-Quran sampai akhir hayat kita. Ngaten. Nah, kalau ingin cepat hafal, bisa tempatnya bukan di GSM secara niki nopo rutin ngaten, tapi ada program namanya Mabit. Yang Mabit ini belum pernah kita terapkan, nggih. Kalau di Tulungagung sudah. Nah, di sini itu nopo bagi yang pengen cepat menghafal, 1 hari menghafalkan 1 juz. Ngaten. Oh, sapa saged nggih. Nah, ternyata ada orang-orang yang bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, paling boten nggih ngaten mawon pun sangat saenipun ngaten nggih. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Lek ora iso nglakoni secara sempurna, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ngaten. Nah, ini kita memiliki semangat itu, ya, semangat menghafal. Karena kunci orang menghafal itu adalah istiqomah. Nggih, pundi Bu istiqomah? Al istiqomah afdalu min alfi karomah. Orang yang istiqomah dalam menjalankan segala sesuatunya, maka dia memiliki keramat, karomah yang luar biasa. Jenengan ngertos nggih Wali Songo nggih. Wali itu beliau ini memiliki karomah.
Kalau nabi namanya mukjizat, nggih. Nabi mukjizat. Kalau wali karomah. Kalau kiai maunah namanya. Nah, orang yang istiqomah niku afdalu min alfi karomah, lebih baik daripada memiliki 1000 keramat. Kalau ada wali punya 1 keramat misalnya, jenengan nanti mireng ceritane wali sing saged melampah ning dhuwure banyu. Niku pun gumun ngaten nggih. Niku masih 1 karomah. Wonten wali sing sakniki detik niki di sini, bentar lagi kemudian sudah di Mekah. Nggih. Itu karomah. Nah, orang yang istiqomah itu dia memiliki alfi karomah, 1000 keramat. Itu tadi yang saya sebut masih 2 itu tadi. Ada 1000 karomah. Dimiliki siapa? Orang-orang yang istiqomah. Maka istiqomah itu sesuatu yang berat tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasul, Allah itu menyukai amalan yang sedikit tapi rutin. Ya, itu tadi istiqomah. Memiliki amalan yang sedikit tapi rutin. Nah, makanya di sini di belakang sana ada umplungan. Itu untuk melatih kita istiqomah. Sedikit tapi rutin. Cukup 2000 setiap hari. Jenengan di rumah punya umplung sendiri celengan, memasukkan uang di celengan untuk sedekah, 2000 setiap subuh. Itu lebih disukai Allah dibandingkan dengan tidak pernah masuk kemudian tiba-tiba memasukkan 50.000. Setelah itu tidak pernah sama sekali. Padahal hitungannya atau 100.000 ya, 100.000. Tapi tidak rutin. Hitungannya 2000 kalau dikalikan 30 hari biten 60.000. Dibandingkan dengan 100.000 langsung, lebih banyak mana? 100.000. Tapi Allah lebih suka yang 2000 sedikit itu tapi rutin, ajak. Begitu juga menghafalkan Quran, cukup 2 baris, 2 baris, 2 baris, tapi rutin, ajak. Daripada semangat di awal terus dangu-dangu melempem. Itulah kemudian pentingnya namanya jamaah. Ya, jamaah niku sangat penting karena kalau sendiri menghafalkan, wonten ingkang saking panjenengan dulu pernah mencoba menghafalkan sendiri di rumah ada. Nah, wonten. Terus begitu di rumah pripun? Nggih, angel wis. Angel. Iya. Maka jamaah itu penting. Majelis itu penting. Ya, ngaten, ya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah metodenya, ya. Ketika panjenengan sudah niatnya benar, sudah niatnya lurus, untuk bisa semangatnya lurus bagaimana? Jenengan kedah ngertos fadilahnya menghafal Quran. Fadilahnya kan banyak. Nah, jenengan pegang mawon 1 atau 2, mana yang menurut jangan pas di hati jenengan. Sewu misalnya, orang yang menghafal Quran itu fadilahnya dia bisa masuk dari pintu surga mana saja. Ada babur royan, pintu yang khusus masuk untuk orang-orang yang puasa. Ada babus sodakoh, ada babut tahajud, ada banyak sekali pintu-pintu yang bisa dimasuki, yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang melakukan ibadah itu. Tapi menghafal Al-Quran, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Nah, tapi nun sewu, lek ibu-ibu niku sakjane gawampil untuk bisa masuk pintu mana saja. Syaratnya cuma 4 sebenarnya. Dan ini 4 ini tidak ada menghafal Al-Qur'annya sama sekali loh. Niki sakjane gawampil. Tanpa menghafal Al-Qur'an jenengan pun bisa masuk pintu surga mana saja. Nggih. Pun ngertos nggih? 1. Salat wajib, salat fardu. Pun mboten usah salat tahajud, mboten usah salat sunnah, pun salat wajib niki mawon lima waktu. 2. Napa? Puasa
Ramadan. Mboten usah poso Senin Kemis, poso Daud, poso Ayamul Bid, pun mboten usah. Poso wajib niku mawon. Ramadan setahun cuma sepisan di bulan Ramadan. 3 napa? Taat kepada suami. Iki angel wis. Angel. Ya, padahal jenengan hadir ke sini pun setiap hari pagi, Rebu, Senin, Rebu, Jumat ke sini itu harus atas izin suami. Ngoten. Nah, jenengan ini memang saran nggih, saran dari saya yang harus diterapkan. Jenengan tidak diizinkan oleh suami, jenengan tidak perlu ke sini, mboten usah, nggih. Karena ke sini itu sunnah. Tapi taat kepada suami itu wajib. Terus dadi tukarane malahan. Diomong ya ra kena, aku pengen apalan. Aku sik ning omah, urung apa-apa, urung mbok tatakne sembarang kali kok wis budal. Pokoknya aku pengen ning kono, kanca-kancane akeh. Nah, misalnya nggih. Bahkan permintaan suami yang sebenarnya mubah saja itu menjadi wajib kalau suami yang meminta. Bikin kopi niku, minum kopi niku wajib napa mboten? Mboten. Tapi kalau yang meminta suami menjadi wajib bagi seorang istri untuk membuatkan, padahal mubah niku. Nggih. Nah niki lho yang ketiga ini yang bisa membuat panjenengan bisa masuk ke surga tanpa dari pintu manapun silahkan tanpa menghafalkan Al-Quran. Ngoten. Jadi ibu-ibu ini ganjarannya malah kuwadah saja nih. Wis manut bojo, seapalan ya Allah, jenengan mencolot mawon mlebet surga. Ngoten. Dan yang keempat itu adalah menjaga kehormatan suami ketika tidak sedang berada dengan suaminya. Ora diceritani tanggane malahan, bojo kuwi jan angel banget iki. Ngaten, nggih. Ini 4 ini loh. Ini sudah bisa membuat nggih. Iki mumpung jamaah kula setri-setri niki, Pak. Iya. Jadi beruntung suami-suami yang istrinya ikut di sini pun kula tuturane. Ya, artinya ini semuanya hal keempat ini. Jadi yang bisa membuat panjenengan semuanya nopo malih ditambah apalan, masya Allah. Jenengan pengen surga ingkang kelas pinten toh Bu? Pun, ngaten. Itu yang pertama fadilahnya menghafal Quran. Bisa masuk pintu surga mana saja. Yang kedua, orang yang menghafal Quran dia akan berada pada surga yang levelnya paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Itu, nggih. Nanti di surga itu tidak ada amal ibadah pun. Jenengan teng surga tidak perlu sholat, ndak perlu poso, ndak perlu sedekah, napa? Sing jenengan ndak senengi napa ning donya panggah salat ae ngoten. Ya, sik merasa salat itu bukan sebagai kebutuhan tapi kewajiban. Lek iso ndak usah salat tapi mlebu surga ngoten. Nah, nanti di surga tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada ibadah-ibadah, tapi ada satu ibadah yang dia tetap dilakukan di surga. Apa itu? Membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, nanti di sana di dalam surga ada malaikat yang menyampaikan kepada ahli surga, Iqra, bacalah Al-Qur'an, warqa, wartaqi, bacalah Al-Qur'an dan wartaqi, naiklah. Ya. Naiklah. Iqra wartaqi. Warattilil Qur'an kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an di dunia secara tartil. Fa innaka manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Karena posisimu di surga nanti adalah di mana akhir ayat itu engkau baca. Ngaten. Nggih. Dados passwordnya. Napa password niku?
Untuk bisa naik ke surga, yang di surga itu ada tangga. Duka tanggane nangkip berupa tangga biasa, nopo lift, nopo eskalator, kula mboten ngertos. Dereng nate mriku kula. Nah, untuk bisa naik itu ada passwordnya. Misalnya masuk lift, passwordnya apa? 3 jatuh 2 3. Nah, ini nanti passwordnya itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Cuman sayangnya di sana sampun mboten wonten mushaf. Nggih. Sehingga yang dibaca itu adalah apa yang pernah dihafalkan di dunia. Nah, maki sareng-sareng rombongan GSM ngaten nggih. Yo, masuk arep mlebu lift. Karo malaikate di tes dhisik. Sik syaratnya ada apa? Baca surat Nun, napa Nun? Al-Qalam. Apal kula malaikat Nun, ya wis munggah. Wal qalami wa ma yasturun, munggah bareng. Wah, apik ya ning kene. Semakin tinggi levelnya surga, semakin indah dan semakin bagus dibandingkan yang di bawahnya. Nun. Karo nyawang saking kami tenggengen. Kok apike kaya ngono ya. Wal qalami wa ma yasturun. Terus pengen munggah maneh, luwih apik neh ndur. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Naik lagi. Terus wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Naik lagi. Nah, terus setelah itu lali. Sampeyan hafal? Hafal. Wa innaka la ala khuluqin azim. Aku mudah sih ya, dadah. Yang liyane kerine ngisor. Yo ngalah. Lembian kon murajaah angel ram. Sampai kemudian itu sebabnya kenapa orang-orang yang hafal 30 juz dia posisinya paling atas di antara yang lain, karena itu tadi passwordnya sudah dia kuasai. Tapi lek sing mboten bene sing penting aku mlebu surga ning kene ora apa-apa. Wis penak mlebu surga lewat pintu mana saja iki mau, wis tinimbang nang neraka. Wis alhamdulillah wis ora apa-apa aku ning kene. Tapi kalih mewek. Nggih. Itu ya fadilahnya nanti di surga. Yang ketiga fadilahnya apa? Fadilahnya adalah kita nanti bisa orang-orang yang masuk surga melalui hafalan Quran, dia mendapatkan kemuliaan bisa menolong minimal 10 anggota keluarganya yang berada di dalam neraka. Ngoten. Nggih. Riwayat mengatakan 10, riwayat lain mengatakan 100. Ya, jenengan pengin sinten mawon. Nggih. Orang tua, anak misalnya 10 ya pas 10. Nggih, niku. Nggih. Nah, bapak-bapak bojone siji ya bojone sing siji. Bojone loro sing sitok ning neraka ya wis aku gelem pengen bojoku loro ning surga kabeh. Ngaten nggih. Kan jatah sekawan to Pak nggih. Ya. Terus siapa lagi mertua. Lah lek bojone siji mertuane berarti kan mek loro. Bojone loro mertuane papat niku pun pinten totale. Nenek, kakek, cucu semuanya masuk ya. Itu kemudian jumlahnya 10 masuk surga bareng-bareng. Kan remen nggih, masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi nelongso ketika masuk surga, sedangkan orang-orang yang kita cintai kita tahu berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ngaten. Maka alangkah bahagianya itu. Nikmat lain orang yang menghafal Quran, nanti orang tuanya akan dipanggil. Ini yang paling umum yang sering kali kita dengar nggih. Sampai akhirnya kita pingin anak-anak kita masuk ke pondok tahfidz menghafalkan Quran ben engko nggeret awake dhewe mlebu surga. Terus jenengan mboten mikir, jenengan pengin digeret terus wong tuane jenengan mboten pengin jenengan geret ngoten nggih. Ya, ada orang berpikir egois, hanya berpikir aku pengen mlebu surga, engko lek ora hafal ya wis digeret anakku. Tapi pernahkah kita berpikir orang tua kita nanti bagaimana caranya menggeret? Tapi ketika panjenengan semuanya punya semangat menghafal Al-Qur'an, kemudian orang tua kita yang di dunia nggih napa malih ingkang sampun boten wonten riyin. Orang zaman dulu niku kan
dengan agama mboten terlalu perhatian nggih. Nggih. Nah, juga mungkin sholatnya bolong-bolong, yang kemudian nanti pasti setiap orang yang sholatnya tidak baik itu tempatnya bukan di surga misalnya. Karena kita tahu ada hadis yang mengatakan nanti amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya bagus maka semuanya bagus, tapi kalau sholatnya buruk maka semuanya akan dinilai buruk. Nah, ketika orang tua yang nun sewu ibadahnya kurang, terus kemudian tiba-tiba nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pakaian yang sangat indah dari sutra, terus kemudian diberikan kemuliaan masuk, itu betapa pahala yang dulu di dunia masih sedikit tiba-tiba masuk surga membuat mereka sangat bahagia. Jadi mana fadilah-fadilah Quran yang pengen jenengan pegang itu, ini masih banyak fadilah-fadilah yang lain kalau diceritakan buahnya, tapi dari itu tadi jenengan bisa pegang. Lek niki pegangan niki perlu kagem nopo saniki jenengan kula critani niki semangat, tapi ngolek wis rada suwi pemene lek apalane amen lo lali ae alah wis ra usah. Lek wonten gandolan itu akan membuat jenengan tetap semangat. Nah, itu yang paling penting. Nah, tidak kalah pentingnya adalah metodenya, adalah caranya. Nah, di GSM ini dibuat metode, dibuat cara yang begitu sederhana supados panjenengan sami saged ngapalaken. Nanti mboten panjenengan merasa kulek ngapalne dhewe uangel, tapi lek pas bareng-bareng ning GSM kok malah enak to, ngoten. Nanti jenengan merasa seperti itu. Iya. Kenapa? Karena memang metodenya dibuat begitu sederhana, dibuat gampang sehingga orang yang awalnya tidak pernah menghafal Quran pun bisa menghafalkan Al-Quran. Caranya bagaimana? 4 hal niki harus jenengan pegang, tidak boleh diutik-utik. 4 ini. Nopo? Pertama, fahmil Quran, yaitu memahami makna di dalam Al-Quran. Jenengan menghafalkan tanpa tahu maknanya akan sangat kesulitan. Napa malih usianya sudah usia balita, bawah 50 tahun. Oh, di atasnya alita berarti atas 50 tahun. Ya. Maka hafalannya itu kalau hanya membaca saja akan kesulitan. Perlu namanya fahmil Quran. Ya. Dan orang menghafalkan dengan makna itu akan jauh lebih meresap. Bandingkan dengan anak kecil akan jauh. Anak kecil itu menghafalkan sebentar saja rojik, mboten ngertos maknane, namung mirengaken mawon, mendengarkan itu cepat menangkap. Kene wis lali ngono panggah eling bocah cilik. Makanya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Ngoten. Piye ngukir ning atas air? Sik nulis ngono nun kene wis ilang. Nggih. Ini nulis wawu wal qalami ngono wis ilang. Nulis ning dhuwur banyu. Tapi bukan berarti tidak bisa menghafal. Nyatane jenengan nggih pun hafal. Kok bisa? Karena ada pengikatnya berupa fahmil Quran. Meskipun senaosa panjenengan merasa aku ra iso lek ngapalne lek karo ngangen maknane. Meskipun jenengan berpikir seperti itu, tapi di awal jenengan sudah pernah memahami maknanya, selanjutnya nanti menghafalnya hanya tulisan saja, bukan masalah. Tapi paling tidak sudah tahu maknanya, fahmil Quran. Pramila ketika saya mengucapkan makna, jenengan ikuti dengan suara yang keras. Ya, satu itu. 2, nopo tahlilul lafdi atau taksimi. Tahlilul lafdi itu memenggal. Ya, tahallul. Tahallul ini kan memotong rambut. Ini tahlilul lafdi, memotong lafdi, lafat, dipenggal-penggal.
Ma anta bi ni'mati, ma anta bi ni'mati, ma anta bi ni'mati, rabbika bimajnun, rabbika bimajnun, itu dipenggal namanya. Tapi pada saat metode ini, tahapan ini, syaratnya harus melihat mushaf. Itu syaratnya. Nah, ini yang selalu saya tekankan, jangan pernah pada tahap ini ketika saya belum mengatakan ditutup, jangan pernah mencoba menghafalkan. Karena jenengan akan merasa terlalu terbebani, berat. Belum waktunya menghafal, sudah mencoba menghafal, itu otaknya capek. Ngeten. Ya. Mungkin dia lelah, ngeten nggih. Nah, oleh karena itu pada metode ini tahapan taksimi tahlilul lafzi tidak boleh menghafal. Nah, jenengan merasa sudah hafal, lihat terjemahan. Lihat terjemahan. Pokoknya jangan menghafal, dinikmati pada saat itu. Kemudian yang ketiga, talaqi. Tahap inilah yang kemudian saya mengatakan tutup mushafnya. Nah, baru pada proses itu jenengan betul-betul menghafal. Kalau tadi sudah menghafal, ditambah lagi tahap talaqi menghafal, itu terlalu berat bebannya. Jadi dinikmati. Rasakan pada saat taksimi itu Allah sedang berbicara dengan jenengan melalui Al-Quran. Karena Quran kan wahyu, firman dari Allah, berarti ucapan dari Allah. Itu rasakan seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita, sedang menasehati kita. Dengan cara apa? Melihat terjemahannya itu tadi. Kalau tulisannya sudah lancar, ngaten. Kayak yang ketiga itu adalah talaqi, proses menghafalkan. Menghafal ini kan begitu fahmil dan taksimi itu sudah diterapkan, maka tahap talaqi itu tidak perlu waktu lama, 10 menit paling boten. Hafalnya cukup 10 menit, 2 baris 3 baris cukup 10 menit, ngaten, talaqi. Dan yang keempat ini adalah metode yadain. Metode yadain itu yad artinya tangan, yadain 2 tangan. Ini yang menemukan adalah kebetulan namanya juga Ustadz Yadi. Jadi Ustadz Yadi menemukan namanya metode yadain. Beliau dari Jawa Barat menemukan ini, tangan kanan dan tangan kiri untuk melambangkan nomor ayat. Nomor ayat. Kanan satuan, kiri puluhan. Ini sami seperti angka biasa. Jenengan misalnya nulis angka 23, ngaten nggih. 20 niku puluhan apa satuan? 3 niku puluhan apa satuan? 2 niku puluhan. 2 itu tempatnya di kiri apa di kanan? Kiri. 23. 2 di kiri, 3 satuan di kanan. Maka tangan juga seperti itu. Kiri niku untuk puluhan, melambangkan 20. 3 itu untuk satuan. Paham nggih? Nah, ngaten. Nah, lalu gerakannya ini bagaimana? Saya contohkan, ikuti saya, cukup 5 menit. Ikuti saya dengan suara yang keras sambil menggerakkan tangan kanan. Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nun sewu, tangan kanan. Kalau ada yang tangan kiri, tangan kanan. Kanan itu menunjukkan satuan. Berarti kalau saya mengatakan ayat 2, pripun 2? Tangannya 2. Ayat 4, tangannya bagaimana? 4. Ngaten nggih. Kemudian 5 ini. Sama seperti biasa. Nggih. Putrane pinten, Bu? Kalih. Ngaten nggih. Ya. Wau belanjanipun telas pinten kilo? Gangsal kilo. Bapak garwane pinten? 1/2. Ini melambangkan, ya. Kemudian 6 bagaimana? 6 itu jentie ditekuk. Nah, niki mungkin orang yang belum terbiasa. 6 jentie ditekuk. 7 ditekuk lagi. 8 ditekuk lagi. 8 niku seperti pistol, istilahnya kayak cah cilik. Wis bentuk pistol dor. Nah, itu berapa ini? 8. 9 tekuk lagi, 9 jempol. 9 itu menunjukkan angka sempurna, jempol. Pira nilainya? 9, Bu. Oh, jempol. Ngaten nggih. Jempol itu 9. Nah, kemudian ini bukan 10, ini 0.
ya, ini 0. Nah, jenengan naik bingung biasanya 6, 7, 8 bagaimana caranya? Pokoknya lek 6 buka semua, tekuk jentike. Ngeten ya. Kadang wong bingung 6 langsung ngeten. 6. Ada ini bukan 6. 6 buka semua, tekuk 1. Walik niku wau nggih. Pun paham nggih? Coba saya tanya, 8 niku pripun? 8 pistol. 9. Jempol pinter anak-anak. Itu satuan. Nggih. Sebelah kiri puluhan. Puluhan itu berarti 10, 20, 30. Coba 10 bagaimana 10? 10 1 sebelah kanan 0. Coba jenengan presani tangannya piyambak Mbak. Loh, koyo angka 10 ya. 10. 20 tangannya sebelah kiri. 30, 40, 50. Sami 60 berarti ditekuk jentike 60. Ya. Ini 60, 6 dan 0. 6 dan 0. Ngaten nggih? 70. Paham nggih? Paham napa bingung? Paham. Terus bagaimana kalau saya mengatakan cobi ayat 23 pripun tangannya berarti? 20 kanan apa kiri? Kiri 20. 3 niku kanan apa kiri? Kanan. 3. Saya ulangi lagi. Coba tangannya diturunkan. 4 pripun 4? 4 tadi kanan apa kiri? Kanan 4. 34. 30 sebelah kiri 3. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 4. Paham mboten? Nah, ngaten nggih? Itu. Jadi ketika saya mengatakan seperti itu, sekarang saya tanya, surat Al-Mulk itu jumlahnya berapa ayat? Surat Al-Mulk 30 ayat. Coba tangannya 30 bagaimana? 33 sebelah kiri, 0 sebelah kanan. Nggih, ngaten nggih? Ini 0. Baik. Terus sekarang rada angel niki, rada angel. Terakhir niki. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat keberapa? Surat keberapa? Surat ke-67. 67 lagi. Pripun? 67. 60 itu puluhan. Kanan apa kiri? Sik. 60 dulu. Kanan apa kiri? Kiri. Tangannya kiri diangkat. Terus kemudian 60 caranya pripun wau? Ditekuk 1, dibuka semua, ditekuk 1. 60. Setelah itu 7 kanan apa kiri? 7 kanan. 7 pripun carane? Ditekuk, dibuka semua, tekuk 2. Paham nggih? Nah, ini 67. Sekarang saya tanya, surat Al-Mulk berada di juz berapa? 29. Cobi tangannya 29 bagaimana? 20 sebelah kiri, 9 sebelah kanan. Paham? Pinter anak-anak. Tepuk tangan. Baik, ngaten. Nah, cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang menyenangkan, sehingga seseorang ketika senang dengan menghafal Quran, dia akan semakin bersemangat. Ngaten. Nggih. Pertama, pahami tujuan panjenengan menghafal. Pahami motivasi jenengan untuk menghafal napa itu tadi. Lihat fadilah-fadilahnya. Kedua, jenengan ngikuti metodenya niki. Maka dengan cara seperti itu jenengan akan merasa nikmat menghafal Al-Qur'an. Nggih. Jenengan nun sewu, pirsani mawon, putra-putri panjenengan. Kalau nilai rapotnya pelajaran itu kebalik. Pelajaran apa yang dia sukai? Terus lihat rapotnya. Maka bisa dipastikan
pelajaran yang dia sukai nilai rapotnya pasti bagus. Bocah kok ora seneng matematika, engko nilainya matematika ya pas-pasan paling boten nggih, atau malah elek. Karena apa? Dia ndak suka dengan itu. Tapi lek pas gurune penak, gurune jelasne gampang, dia akan senang dengan matematika sehingga nilainya matematika menjadi bagus. Begitu juga jenengan menghafal Quran. Lek jenengan menganggap menghafal Quran itu susah, sulit, maka tidak akan mungkin bisa menghafal Quran. Tapi kalau dari awal sudah merasa senang menghafal Quran, oh tiba-tiba penak lo ngapal nih Quran. Ben aku neng kono kuwi mesti ngapalne iso. Lek bareng-bareng. Tapi kan iso, tapi kan saged ngoten lho. Nglek ning omah. Nah, ketika lupa dengan dengarkan rekaman yang ada di HP. Oh, ngene mau ya carane ya. Nah, seperti itu. Insya Allah dengan cara seperti itu kita semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang terus istiqomah menghafalkan Al-Quran. Lagi terakhir, besok hari Senin itu insya Allah kita mulai surat Al-Haqqah. Jenengan ketika sudah merasa senang dengan ini dan yakin lek aku ngejak koncoku mesti seneng iki engko, ngaten. Dan kemudian dia suka, dia senang, terus ikut, maka panjenengan ikut juga merasakan double pahalanya, pahala dari orang yang jenengan ajak dan pahala dari panjenengan sendiri. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan panjenengan, lek ora iso ngulang, minimal paling boten ngajak orang yang berbuat kebaikan menghafal Quran supaya kita semuanya mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ngaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini cukup sampai di sini. Jenengan terus murojaah surat Al-Mulk, surat Al-Qalam di rumah nggih. Yang punya hafalan juz 30 jangan lupa juz 30-nya di murojaah. Lek merasa bingung piye carane murojaah juz 30, jenengan pilah-pilah atau paling boten ikut LM pun. Lek ndak iso mikir carane milah, ikut LM. Nanti petugasnya LM yang akan bagi piyambak. Hari ini juz 30-nya menghafal surat ini sampai ini murojaah. Besoknya akan berubah lagi ngaten. Cukup ikut LM ngaten. Itu supados jenengan nanti boten getun kalau di akhirat konco-koncone wis munggah terus yang kita belum hanya gara-gara kurang murojaah. Ngaten nggih. Tapi lek pun murojaah kangelan tetap boten apal, Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik karena satu huruf dibalas berapa? 10. Kalau ngulang-ngulangnya semakin banyak, koncone wis mengulang 5 kali wis apal mandek, kita menghafal 50 kali, dia 5 kali, kita 50 kali, panggah urung apal mboten napa-napa, ganjarane 10 kali lipat dari setiap huruf, pahalanya lebih banyak daripada orang yang hanya 5 kali murojaah. Ngaten. Terus tetap disyukuri bagaimanapun, apal disyukuri, ora apal tetap disyukuri karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa khatmil Quran. Semoga kita semuanya terus dikaruniai kekuatan dan keistiqomahan untuk terus menghafal Al-Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa Allahumma dzakirna min nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.